Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, hidayah, bimbingannya kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Masih pada episode 7 kali ini, masih membahas surat Menteri Tenaga Kerja kepada para gubernur sebagai petunjuk bagaimana menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022. Pada bab ini angka Romawi 3 ya. Angka Romawi 2-nya tidak saya bahas karena ini hanya teknis ya. Untuk mikro ya. Yang angka Romawi 3 ya, pembinaan kepala daerah yang tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan program strategis nasional. Ya. 1. Penetapan upah minimum menggunakan formula upah minimum berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 4 ayat 3 PP nomor 36 tahun 2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 67 huruf B, ya nomor 2-nya, berdasarkan pasal 67 huruf B dan huruf F Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional. Nomor 3, melaksanakan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah tingkat 2 agar menetapkan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kira-kira itu pada 3 rumah ini tentang intinya itu pembinaan kepada kepala daerah. Ya, ini saya yakin seluruh masyarakat Indonesia, apalagi kepala daerah, itu ketika akan menetapkan sesuatu pasti, ya saya yakinlah pasti kepala daerah berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Lah, ya, nah misalkan begini, pada upah minimum ini, saya paham maksudnya nih, gubernur tidak boleh menetapkan di atas formulasi tadi. Misalkan formulasi tadi ketemulah angka 4 juta misalkan, ya ini contoh. Kemudian gubernur menetapkan 4,5 juta. Wah, itu gubernurnya bisa kena sanksi itu. Lah ini yang pemahaman ini yang menurut saya harus diluruskan. Ya, Undang-Undang nomor 27, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 mengatakan warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lah kemudian ada formulasi, ketemu katakanlah formulasi batasan dan lain-lain itu, kemudian gubernur menetapkan kepala daerah di atas itu. Itu menurut saya boleh. Justru hukumnya gubernur itu harus diberikan reward. Kan gubernur juga menetapkan tidak sembarangan. Wah, ini pengusaha daerah saya, kalau saya kasih 4,5 juta atau 5 juta bisa kayaknya. Dia sudah koordinasi lah kemampuan pengusaha dan kemampuan daerahnya. Oke ya, kita memberikan kepada para pekerja minimum sekian. Bagaimana? Oke, clear, jalan. Lah ini dilarang oleh pemerintah pusat. Aneh itu. Prinsip undang-undang, peraturan biasanya mengatur yang minimum. Kenapa mengatur minimum? Ya, ketika ada pengusaha, ada pekerja. Kan kecenderungan
pengusaha itu ingin membayar serendah-rendahnya karena ada prinsip ekonomi. Untung setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya. Ya, saya nggak tahu lah benar atau enggak itu. Tetapi prinsip itu kemudian menjadi menggaji serendah-rendahnya. Nah, kemudian undang-undang mengatur, pengusaha, jangan dong Anda seenaknya. Anda boleh, nggak boleh kemudian minimum karena tenaga kerjanya banyak berlimpah sehingga hanya pekerja ya nurunin harga, akhirnya paling rendah, nggak bisa. Kata undang-undang Anda nggak bisa, harus minimal misalkan 4 juta, Anda seperti itu. Kalau Anda tidak mampu ada beda lagi perlakuannya, itu ada khusus pembinaan dan lain kepada pengusaha. Bahkan ada bantuan stimulus kalau diperlukan. Ya. Bantuan apa sih stimulus? Bagaimana yang kecil jadi mikro, mikro jadi kecil, kecil menengah, menengah menjadi besar, besar menjadi pemain internasional kalau perlu. Itu bagiannya hal lain, tetapi upah minimum mengatur minimum pengusaha membayar kepada pekerja upahnya itu diatur. Bagaimana di atasnya? Ya di atasnya tidak perlu dibatasin dong. Kalau orang bisa lebih membayar lebih, kenapa harus dibatasin? Justru dikasih reward, berarti rakyat di daerah kepala daerah tadi itu yang bisa melebihi itu artinya dia mempunyai kesejahteraan lebih, harus dikasih reward. Ini malah pembinaan. Saya sudah nggak menurut saya coba renungkan lagi lah kepada pejabat yang berwenang ya. Kalau ini Menteri Tenaga Kerja ya saya menghimbau bahwa memang di sini tidak ada sih ancaman sanksi, tapi kita paham maksudnya karena pernah ada waktu itu ada satu gubernur akan diancam dengan sanksi bila tidak sesuai dengan ini. Loh, rumusnya pasti menggunakan itu. Ketemu angka 4, misalkan rumusnya itu ketemulah suatu angka X rupiah. Ya, kemudian gubernur kepala daerah ingin menaikkan menjadi X plus 500 atau X plus berapapun. Kenapa dibatasin? Itu ya, ini tolong supaya nggak rancu cara berpikir kita. Gitu, agar kita bernegara itu jadi ini kan aneh lah, masa ada pejabat membatasi gubernur ingin ingin membuat satu angka yang lebih besar dari formulasi. Kecuali di situ gubernurnya ngawur. Ya ditunjukin, Anda jangan begini dong. Kemampuannya segini kenapa Anda sehingga pengusaha banyak yang bangkrut. Itu juga kan nggak mungkin seseorang gubernur mau melakukan hal itu dengan gegabah gitu. Tapi prinsipnya kurang lebih begitulah ya, jangan sampai ada kesalahan berpikir bagaimana ketika orang membuat keputusan lebih kemudian dianggap itu tidak sesuai undang-undang, salah. Justru ketika gubernur yang menggunakan rumusan yang ada kemudian dia melebihkan dari situ kemudian dikasih sanksi, justru yang memberikan sanksi itulah yang melanggar undang-undang. Itu prinsipnya. Dan kami kemarin sudah memberikan surat melalui KSP waktu kami unjuk rasa, FSPLM SPS unjuk rasa, ya itu kami memberikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Menteri Tenaga Kerja tentang masalah bab pembinaan para kepala daerah ini, ya tentang ancaman sanksi lah kalau bahasa ininya, ya gitu. Ya pastilah kalau orang tidak berdasarkan undang-undang ya pasti ada sanksinya, itu nggak perlu pakai ini pun, itu udah standar itu. Ini kan apa maksudnya pembinaan itu? Seolah-olah menekan kepala daerah untuk pokoknya jangan membuat upah tuh harusnya gini aja lah, diatur aja. Yang yang kecil, kira-kira begitu. Ya. Begitu kawan-kawan Indonesia, khususnya para pekerja, para buruh, mudah-mudahan suara saya didengar oleh para penguasa negeri ini, juga mudah-mudahan juga yang terkait yang bila mendengar, kami siap untuk berdialog, mencari solusi. Kami pun sudah mempunyai beberapa hal yang bisa kita musyawarahkan, usulan solusinya sudah ada. Mudah-mudahan ada pertemuan lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan KSP memberi sesuai dengan unjuk rasa kemarin bisa menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin ya, bagaimana kita bermusyawarah untuk mencari solusi.
Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Salah benarnya walau bisawab. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.